Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hikmat yang benar versus hikmat yang palsu. Hidup bisa susah kalau tidak dipimpin oleh hikmat yang benar. Orang yang menyadari manfaat hikmat yang benar senantiasa berhati-hati dalam bertindak. Dalam Yakobus 3 ayat 13-18 kita akan belajar 3 kebenaran sehubungan dengan tema hikmat yang benar versus hikmat yang palsu. Yang pertama saudara, hikmat yang benar versus hikmat yang palsu, perbandingan tentang asalnya. Perbandingan tentang asalnya. Yakobus 3 ayat 15 berkata, ini bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi hikmat yang benar saudara berasal dari atas, tetapi hikmat yang palsu berasal dari bawah. Dengan kata lain hikmat yang benar, hikmat yang datang dari atas artinya berasal dari Allah. Dan hikmat yang di bawah, dari bawah itu berasal dari dunia. Firman Tuhan katakan hikmat dari nafsu, hawa nafsu manusia dan dari setan-setan. Kolose 2 ayat 3 berkata, sebab di dalam Dialah, di dalam Tuhanlah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hikmat yang dari atas datangnya dari Tuhan Yesus. Jikalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, saudaraku, maka kita dipenuhi hikmat dari Tuhan Yesus, dari atas. Yang kedua, saudara, hikmat yang benar versus hikmat yang palsu. Perbedaan cara kerjanya, perbedaan cara kerjanya. Dalam Yakobus 3 13-14 dan ayat 17 saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan akan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Tetapi hikmat yang dari atas tama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Hikmat yang berasal dari atas, yaitu hikmat yang dari Allah, saudara, bekerja dengan suatu cara yang berbeda dengan hikmat yang dari bawah, yang dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan, saudara. Mari kita perhatikan perbedaan cara kerja hikmat yang benar versus hikmat yang palsu. Apa bukti dari hikmat palsu atau hikmat dunia atau hikmat nafsu manusia atau hikmat dari setan-setan? Saudara, ayat 14 berkata, ada iri hati, saudara. Yaitu ambisi dan semangat hanya membandingkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, saudara, tidak suka melihat orang lain diberkati. Yang kedua, saudara, mementingkan diri sendiri, saudara. Semangat hanya memperhatikan dirinya sendiri, golongannya sendiri, saudara. Itu hikmat yang palsu, saudara. Kemudian yang ketiga, memegahkan diri. Penuh dengan keangkuhan, kesombongan, saudara, tidak memegahkan nama Tuhan. Dan yang keempat, pendusta, artinya saudara melawan kebenaran, bohong, tidak hidup dalam sesuai dengan firman Tuhan. Nah sekarang apakah bukti dari hikmat yang benar atau hikmat yang dari Allah? Di dalam ayat 13 dan 17 yang pertama, saudara, adanya kelemah lembutan. Ya, kelemah lembutan bukan kelemahan, saudara, melainkan kekuatan yang terkendali. Orang yang lemah lembut, saudara, tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Orang Yunani menggambarkan kelemah lembutan itu seperti kuda yang liar, yang kuat, saudara, yang sudah menjadi jinak. Kemudian hikmat yang benar yang kedua adalah cirinya kemurnian, saudara. Yang dimaksud di sini adalah kesucian. Dan juga terdapat dalam Yakobus 4 ayat 8 yang berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kemudian saudara, hikmat yang dari atas itu pendamai. Jadi hikmat Allah itu saudara
membawa perdamaian, kerukunan, sudah, bukan kerusuhan. Hikmat dunia, sudah, dari setan-setan membawa permusuhan, peperangan, sudah, kekacauan. Kemudian yang keempat, saudara, hikmat yang dari atas itu peramah, ramah, saudara. Kemudian yang kelima, penurut. Arti dari penurut sini nggak keras kepala, saudara. Mudah untuk hidup, bekerja sama dengan orang lain. Tidak kekeh, saudara. Kemudian yang keenam, penuh belas kasihan, saudara. Artinya sama dengan orang Samaria yang murah hati, yang baik hati dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37, penuh belas kasihan. Kemudian yang ketujuh, buah-buah yang baik. Ini adalah bicara tentang buah roh, saudara, yang ditulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan yang kedelapan, tidak memihak. Ini hikmat yang dari atas, dari Tuhan. Artinya, saudara, tidak bimbang. Maksudnya tidak bimbang dalam mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun tantangan, resikonya, tetap setia kepada Tuhan dan tetap setia kepada firman Tuhan. Dan yang kesembilan, saudara, hikmat dari atas itu tidak munafik, tidak memakai topeng. Hatinya tulus, jujur, tidak pura-pura, saudara, tidak pura-pura. Itulah hikmat yang dari atas. Dan saudara, kebenaran ketiga, ya, ketiga besar di sini adalah hikmat yang benar versus hikmat yang palsu, perbedaan hasilnya. Apa itu perbedaan hasilnya? Dalam Yakobus 3 ayat 16 sampai 18 dan 18, saudara, firman Tuhan berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditabur dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Asal mula, saudara, menentukan hasil. Hikmat dari dunia menghasilkan keduniawian, dan hikmat yang rohani menghasilkan kerohanian. Jadi, saudara, hasil hikmat duniawi itu apa? Itu menghasilkan kekacauan. Yakobus menggambarkan terjadinya pertengkaran di antara orang-orang percaya, menghasilkan segala macam perbuatan jahat, iri hati, roh pemecah, saudara, gosip, membandingkan diri sendiri, dan sebagainya. Itu hikmat dari dunia. Dan hasil hikmat dari Allah adalah, saudara, buah-buah yang terdiri dari kebenaran, yang ditabur dalam damai, Sebab apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Ada damai, saudara. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita bertobat, kita mau tinggalkan, saudara, setiap dosa, kekotoran, supaya kita dipenuhi dari hikmat yang dari atas, yang dari Tuhan, saudara. Sehingga sudah ada kebahagiaan, ada berkat, bahkan disebut ada kepandaian, saudara, serta berkat-berkat yang melimpah. Amsal 3 ayat 13 sampai 16 berkata, berbahagialah yang mendapatkan hikmat, orang-orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas, saudara. Orang yang berhikmat, ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Luar biasa, saudara. Mari kita minta hikmat yang dari Allah, dari atas, supaya kita diberi umur panjang, saudara, diberikan kekayaan, kehormatan, saudara. Karena hikmat yang dari atas melebihi emas. Haleluya, saudara. Tinggalkan dosa, tinggalkan perbuatan jahat, supaya kita dipenuhi hikmat yang daripada Tuhan, bukan dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau dipenuhi dengan hikmat yang dari Tuhan, supaya hidup kami diberkati, panjang umur, diberi kehormatan, kekayaan, kepandaian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.